Talal badaru alaina insaniyatil wada wajaba syukru alaina mada alillahida. Dirampung sama saya. Bukti memang sangat nyata teman-teman, yang dimana ketika ada pernyataan dari orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengaku sebagai orang yang lebih memilih Syiah daripada Wahabi, dan terbukti memang kebanyakan orang-orang Nahdiyin banyak digerogoti oleh orang-orang Syiah dan berbaiat ke Syiah dan berkamuflase di Aswaja, lalu mereka memberikan pembelaan-pembelaan kepada Syiah. Perlu Anda perkenalkan, yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdiyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PBH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya. Antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka berapa banyak? Kaum Nahdiyin yang digerogoti sama mereka. Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdiyin di Jawa Timur sini. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kami 20 tahun bendung, jogo, nojo sampai di Serobon Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk grogoti kita. Udin begitu getolnya dari beberapa tahun yang lalu membela Syiah, bahkan dia bersedia menjadi Syiah daripada menjadi Wahabi. Kalau sudah seperti itu pembelaannya, maka kita bisa menebak teman-teman. Berarti dia sudah menganggap orang Salafi bukan Sunni, bukan Islam, karena lebih bahaya Wahabi jatuhnya daripada Syiah. Sedangkan di dunia ini ya, bukan cuma di Indonesia, banyak orang meyakini bahwa Syiah bukan Islam. Syiah is not Islam. You have to know about it. Syiah dinyatakan bukan Islam karena banyak hal teman-teman, sangat-sangat banyak hal. Dan orang-orang dikatakan Syiah tapi dia tidak membenci, tidak mengkafirkan Abu Bakar, dia bukan Syiah. Mereka menjadi Syiah ini muncul, faham-faham Syiah ini muncul karena adanya pengagungan terhadap Ali bin Abi Thalib dan juga kepada Husain. Bahkan Husain lebih utama daripada Hasan. Bahkan Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai di syahadat mereka harus memasukkan nama Ali. Bahkan selain memasukkan nama Ali, diwajibkan untuk melaknat, mengkafirkan Abu Bakar beserta anaknya yaitu Aisyah, beserta istrinya yang lain yaitu Hafsah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. La syabiha lahu wa la nadhir. La syabiha lahu wa la nadhir. Jalla jalaluhu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi. وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار إن شاء الله أبرأوا إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. Siapakah mau dikubur hidup-hidup?
Makoli inna Jelas ini adalah doktrin yang sangat-sangat kacau yang bisa kita nyatakan mereka itu bukan Islam. Dan ketika ada orang yang masih menganggap Syiah Islam, maka ada yang perlu dipertanyakan kepada akalnya. Apakah dia benar-benar Sunni ataukah dia Syiah yang sedang bertaqiyah? Atau ada hal apa di balik itu semua? Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau kita berbicara tentang hal ini, teman-teman, beberapa hari yang lalu saya di-share satu video adanya ulama-ulama Syiah yang datang ke Indonesia lalu disambut dengan Tola'al Badru. Ya Allah, ini sangat-sangat mengerikan, teman-teman. Bahkan diposting dengan bangganya oleh orang-orang Nahdlatul Ulama di channel resminya NU. Seorang Kiai Khalil Nafis menyambut kedatangan ulama-ulama Iran. Ya Allah. Orang yang membenci Abu Bakar disambut dengan khidmat seperti itu. Sedangkan orang yang tidak membenci Abu Bakar, bahkan mencintai Abu Bakar, mencintai seluruh sahabat, mengajak kembali kepada sunnah, difitnah yang macam-macam. Dan kita bisa saksikan, teman-teman, semua orang-orang yang benci kepada Wahabi, mereka akan membela Syiah. Dan mereka juga akan punya alibi bahwa Syiah dan Wahabi itu sama-sama menyesatkan. Kalau memang Wahabi menyesatkan, pastilah Mekah Madinah akan rusak, teman-teman. Akan rusak sebagaimana yang terjadi di Iran. Bagaimana di Iran itu? Orang-orang Sunni, ya, masjid-masjid Sunni bagaimana nasibnya di Iran? Habis, teman-teman. Orang-orang Syiah ketika berkuasa, habis orang Sunni ini dibantai-bantai sama mereka. Yang ingin saya tekankan di sini, bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, masuk pengkhianatan. Hanya orang-orang yang sedang bertaqiyah yang berusaha membela Syiah. Saya itu lebih baik menjadi Syiah. Karena apa? Syiah ini tidak mengkafir-kafirkan. Dapat dari mana informasi kalau Syiah tidak mengkafir-kafirkan? Dapat dari mana? Saya itu menolak loh doktrin-doktrin dari Syiah. Tapi di Syiah itu ada siapa namanya? Bakri Soder, yang dimana dia itu ahli filsafat. Ahli filsafat dikagumi. Ya, ahli filsafat dikagumi. Buat apa? Islam tidak mengenal hal-hal filsafat seperti itu. Kenapa orang-orang ini mempelajari Islam dengan ilmu filsafat? Agar apa? Agar muncul pentakwilan. Ya, kalau saya pribadi menanggapi hal seperti ini, ketika orang-orang Syiah disambut dengan mesra di Indonesia, maka yang menjadi pikiran saya, apakah mereka lupa dengan doktrin Syiah yang dimana harus mengkafirkan kita semua? Ini pernyataan dari ulama Syiah, dan ajaran Syiah mau dinormalisasi. Sangat berbahaya orang-orang seperti ini. Kalau kita ini berbicara tentang kebenaran seperti ini, malah dimusuhi, yaitu hal-hal yang wajar-wajar saja. Karena jangankan orang yang masih abu-abu, ini kan Syiah ini dianggap abu-abu sama mereka. Apakah Islam, apakah tidak? Sedangkan orang yang menganggap Syiah bukan Islam punya landasan yang kuat, punya bukti yang konkret, punya data yang valid, baik dari ucapan lisan ataupun kitab-kitab mereka. الصحابة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. المهاجرون لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. الأنصار لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. زين؟ أصحاب بيعة الشجرة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. من ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر؟ المسلم المؤمن المتقي الورع الشجاع الجريء الباصل أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه. هذا هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. أما الصحابة فكفار، أما الأنصار فكفار، أما المهاجرون فكفار، أما الذين كانوا أصحاب بيعة العقبة فكفار. أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. لكن لا نكفر الشيعة، لا نكفر الشيعة. Sampai-sampai saya punya teman yang dimana sudah 15 tahun menjadi Syiah, akhirnya dia memilih keluar karena melihat doktrin-doktrin yang sangat luar biasa menyimpang di dalam kitab-kitab Syiah. Kalian tinggal simak di podcast saya dengan beliau agar kalian tahu, ya, agar kalian tahu. Oh, ada loh Syiah yang masih Islam. Enggak, teman-teman. Yang namanya Syiah pasti bukan Islam. Kalau dia masih Islam, dia tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, sahabat, Muhajirin dan Ansor, berarti dia bukan Syiah. Jangan sebut dia Syiah kalau dia masih mengimani. Dia menganggap Al-Quran sudah sempurna, menganggap Nabi Muhammad SAW Nabi, menganggap para sahabat masih beriman dan tidak kafir. Maka mereka itu bukan Syiah. Yang disebut Syiah adalah mereka yang menganggap Al-Quran masih kurang. Terus Abu Bakar, Aisyah, Hafsah kafir di dalam syahadat mereka. Ali adalah waliullah bagi mereka. Terus Umar, Utsman, mereka terlaknat. Sahabat Ansor dan Muhajirin kafir. Ini Syiah. Lalu bagaimana ada seorang manusia yang katanya Sunni mengatakan Syiah tidak pernah mengkafir-kafirkan?
Makanya Udin ini ketika saya tantang untuk bertemu, dialog tatap muka, takut dia teman-teman. Karena saya punya data, Syekh Ahmed Al-Misri dan beberapa asatid di belakang saya sudah memiliki catatan setebal seperti ini, yang dimana ketika si Udin ini bertemu saya, tidak akan mampu membantah kitab yang akan kita bawakan di situ. Seenak jidat membela-bela Syiah. Dan bukan cuma Udin teman-teman, banyak orang-orang di Indonesia yang mereka ini lebih condong kepada Syiah daripada Sunni. Dan akhirnya apa? Banyak orang-orang Nahdiyin yang dimana mereka banyak digerogoti oleh orang Syiah. Dan mereka sedang bertakliyah sekarang. Berpura-pura jadi Sunni. Tapi sejatinya mereka punya visi misi untuk menggerogoti orang-orang Sunni. Untuk dibaiat menjadi orang Syiah. Buktinya ada. Dulu ketika ada gerakan anti Syiah, ya anti Syiah Indonesia, itu masih terkoordinir ya. Bagaimana visi misi kita menghentikan gerakan Syiah di Indonesia. Tapi ketika gerakan ini selesai, habis teman-teman. Mereka merasa menang sudah. Ini bahayanya. Asal kalian tahu itu. Semoga ini menjadi renungan. Ya, kalian harus memikirkan hal ini. Perhatikan baik-baik. Orang Syiah di Indonesia disambut dengan Tola'al Badru itu. Kesontoloyoan yang nyata ini.